Halo pemirsa Female Zone, apa yang terlintas di benak Anda bila mendengar kata kapten pilot? Mungkin yang terbayang adalah sederetan laki-laki gagah dengan balutan seragam. Namun dominasi para lelaki itu sudah berhasil didobrak. Nah, tamu Female Zone kali ini selain ia sudah menjelajah di udara selama lebih kurang 18 tahun, ia juga dinobatkan sebagai kapten pilot perempuan pertama di Garuda Indonesia. Ayo kenalan dengan kapten pilot perempuan Garuda Indonesia di Female Zone Inspirasi Perempuan Indonesia. Kapten pilot Ida Fikria, sebelumnya saya mengucapkan selamat menjadi kapten pilot perempuan pertama di Indonesia. Ini dulu tahun 99, ya. Kapten Ida juga menjadi pilot perempuan pertama di Garuda. Sekarang kapten pilot pertama perempuan di Indonesia. Ini dua prestasi ya. Mudah-mudahan. Ya, terima kasih untuk ucapannya. Terima kasih juga untuk semua yang sudah berkontribusi dan mendukung saya. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Ucapan terima kasih dari hati yang paling dalam. Terima kasih juga untuk liputannya. Apa sih, Cap, rasanya menjadi kapten akhirnya setelah kurang lebih 18 tahun menjadi pilot? Mungkin ini momen yang ditunggu-tunggu banyak orang, bukan cuma dari saya, tapi dari dunia penerbangan Indonesia pada umumnya. Karena sejauh ini sampai dengan sekarang Garuda berumur kurang lebih 71 tahun, belum pernah ada kapten perempuan di Garuda, dan ini pertama terrealisasi. Inilah momennya, itu aja. Inilah momennya akhirnya di 2017 ya. Nah, saya dengar-dengar katanya menjadi kapten itu bukan sesuatu yang bisa diraih dengan mudah. Kerja sekian tahun pasti otomatis jadi kapten. Ada proses-proses yang harus dilalui. Iya, semuanya ada proses-prosesnya. Jadi ada proses training, proses seleksi juga, dan semuanya sudah diperhitungkan dari pihak Garuda. Apakah kemarin kita sanggup atau tidak untuk menjadi kapten. Ketika mereka merasa saya sudah layak, sudah sanggup, sudah pantas, baru mereka melantik untuk jadi kapten. Sesusah apa sih, Cap, sebetulnya jadi kapten itu? Ya, kalau ditanya susahnya seperti apa, seperti pada dasarnya kapten-kapten di tempat lain juga. Jadi semua penanganan masalah penerbangan dari mulai normal prosedur, abnormal prosedur, sampai emergency prosedur, lalu dari tipikal pesawatnya sendiri, semuanya diajarkan dan semuanya dites. Kalau memang sudah memenuhi kualifikasi itu, baru bisa dinyatakan Anda memenuhi kualifikasi yang perusahaan mau. Termasuk katanya ada psikotes, ya. Terus apa namanya dilihat juga ya, tingkat kematangan seorang calon kapten itu ya. Wow, 18 tahun. Ini sudah berapa ribu atau berapa belas ribu jam terbang, Cap? Kurang lebih saya 10.538 jam terbang itu saya dilantik kemarin per 5 April 2017. Tapi untuk sampai sekarang update lagi karena setelah itu sudah sempat terbang berapa kali. Jadi kurang lebih itulah 10.500. Sudah, nanti harus dilihat lagi catatannya berapa presisi angka jam terbangnya ya. Oke, nah kita ke belakang sebentar ini, flashback 99 ya, tahun 1999. Waktu itu memang niat jadi pilot atau memang tidak sengaja? Mungkin kalau untuk flashback itu lebih mundur lagi ke belakang. Mundur lagi dari 99. Dari 99 itu. Karena apa? Karena untuk jadi penerbang itu harus melalui tahapan sekolah penerbang dulu. Ketika 99 itu adalah untuk penerbangan di Garuda. Tapi sebelum menjadi commercial pilot, jadi kita terbang dulu untuk terbang di pesawat training. Jadi untuk menjadi seorang penerbang, untuk memperoleh license atau izin mengemudikan pesawat. Kalau ditanya seperti itunya, kalau boleh di flashback itu kurang lebihnya seperti inilah, Mbak. Dari SMA kita lulus, masuk ke jenjang sekolah yang lebih tinggi dari SMA. Untuk pertama yang waktu itu saya ingat tujuan utamanya cari sekolah yang beasiswa, lulusannya diserap banyak orang dan dibutuhkan banyak orang. Oke, kan butuh keberanian tertentu untuk menjadi seorang pilot, apalagi sekarang sudah menyandang gelar kapten gitu kan. Sebetulnya dari profesi ini apa sih hal utama yang harus dimiliki oleh seorang pilot maupun seorang kapten? Kalau ditanya hal utama yang jelas kemampuan menerbangkan pesawat secara aman dari satu tempat ke tempat lain.
Jadi karena kita di situ bukan cuma satu aspek aja, tapi banyak aspek yang bersinggungan, yang berhubungan dengan penerbangan itu. Jadi kalau ditanya Ini juga bertanggung jawab terhadap puluhan bahkan ratusan nyawa manusia yang Ya. dibawa ya Ya, soalnya. ya. Dan itu bukan cuma yang di pesawat, tapi di sekitarnya. Sama kayak tadi kalau ada pesawat bergerak, berarti kan kita juga melihat pergerakan di bawah. Ada pergerakan, ada apa aja di bawah. Di udara dengan pesawat yang lain juga ada memonitor dengan pergerakan pesawat yang lain. Jadi bukan cuma yang ada di sekarang kita bawa, tapi di sekitarnya. Jadi di sekitar penerbangan itu, situasi di sekitar penerbangan. Nah, kan sudah diketahui umum bahwa profesi pilot apalagi kapten didominasi oleh laki-laki. Karena pekerjaan ini katanya memang membutuhkan presisi yang tinggi, ketelitian yang tinggi begitu. Nah, apa yang bisa Kapten Ida sampaikan bahwa pekerjaan ini juga terbuka sebetulnya buat perempuan? Kalau saya bisa bilang, aku nggak punya statement apa-apa untuk soal itu, tapi yang jelas kalau kita punya kemampuan, kemampuan itu bisa dilihat dan dihargai, kita bisa berada di posisi dimanapun, bukan cuma di dunia penerbangan, tapi di dunia lain juga bisa ada dan segala bidang diakui, ya? dan diakui. Yang penting kemauan dulu ya. Kemauan dan kemampuan. Kemauan dan kemampuan. Cap, boleh dong saya ngobrol dan diajak ngintip ke tempat kerjanya Kapten Ida Ayo, di mari kokpit? kalau kita mau lebih mengetahui tentang kokpit, saya akan tunjukkan. Makasih, Oke, mari. pemirsa tetaplah bersama kami di Female Zone.